Nama saya Dea Helen Aprilia Saputri, NPM 19030200012 dari jurusan Perbankan Syariah kelas C. Dosen pengampu Ibu Fitri Kurniawati, ME.SY. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang keunggulan manajemen keuangan syariah secara umum. Sebelumnya, apakah Anda sudah tahu mengenai manajemen keuangan syariah dan apa aja sih prinsip syariah yang ada di dalam manajemen keuangan syariah? Sebelumnya, kita lanjut materi berikut ini. Manajemen keuangan syariah memang sedang menjadi tren di Indonesia. Mari kita bahas mengenai manajemen keuangan syariah supaya Anda semakin paham mengenai manajemen keuangan syariah. Indonesia dikenal sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar, maka diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Dari sinilah timbul gagasan untuk membentuk sistem manajemen keuangan syariah. Manajemen berasal dari bahasa Prancis yang berarti seni mengatur dan melaksanakan. Manajemen berarti sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran atau goals secara efektif dan efisien. Manajemen keuangan syariah adalah sebuah kegiatan manajerial keuangan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan kesesuaiannya pada prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Prinsip-prinsip manajemen berbasis syariah. Prinsip manajemen keuangan syariah menurut konsep Al-Quran yang pertama yaitu sesuai syariah. Syariah berarti jalur yang harus diikuti meskipun setiap muslim berhak memberikan pendapat, namun seberapa tinggi jabatan dan ilmu tidak ada yang boleh mengetahui hukum Allah. Yang kedua, menjauhi riba. Pada hukum syariah tidak memperbolehkan adanya sistem bunga dalam segala bentuk. Sebab pertama, pengembalian tidaklah sesuai dagang yang dipinjam karena tentu saja dapat merugikan salah satu pihak. Yang ketiga yaitu membuat uang dalam hukum syariah. Bank syariah tidak dapat menghasilkan uang dengan uang. Uang hanya merupakan alat tukar dan tidak memiliki nilai dalam dirinya sendiri. Karenanya, dalam tidak memperbolehkan benda tersebut menghasilkan lebih banyak lagi. Yang keempat, yaitu menjalankan risiko dengan risiko. Ketika sebuah proyek menghasilkan laba, kedua belah pihak akan membaginya sama rata atau dalam proporsi yang telah ditentukan. Di sisi lain, jika suatu proyek mengalami kerugian, maka investor yang akan menanggungnya, sementara investor menanggung kerugian dengan tidak menerima uang upah atau gaji. Yang kelima, yaitu menjaga keuangan dengan suku. Umumnya, salah satu cara untuk meningkatkan pendanaan utang perusahaan adalah dengan menerbitkan obligasi. Dalam situasi ini, pemegang obligasi menerima bunga dan itulah yang selalu dibayarkan sebelum dividen dibayarkan kepada pemegang saham tersebut. Jadi, keunggulan manajemen keuangan syariah secara umum yaitu yang pertama, terhindar dari riba. Yang kedua, menerapkan prinsip halal. Yang ketiga, minim risiko dan bebas penipuan. Yang keempat, mengedepankan kegiatan sosial. Yang kelima, manajemen islami. Yang keenam, ada di dalam peraturan perundang-undangan. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah berarti manajemen keuangan dikaitkan dengan acara menciptakan dan menjaga nilai ekonomi atau kesejahteraan. Konsekuensinya, serta semua pengambil keputusan harus difokuskan pada penciptaan kesejahteraan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Sekian materi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.